Namaskar. Jadi di sini Mister mau membahas soal tryout yang sudah kalian kerjakan untuk persiapan SAS Informatika ya. Oke, langsung kita mulai. Nah, di sini pilihan ganda nomor 1. Pak Andi ingin mengetahui cara paling efisien untuk mengatur jadwal irigasi agar air dapat disalurkan ke seluruh sawah. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan Pak Andi agar dapat menyelesaikan masalah ini dengan konsep berpikir komputasional adalah, nah di sini jawaban yang paling tepat adalah B ya. Jadi memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil ya, karena dia diminta sesuai dengan konsep berpikir komputasional. Kalau main game kan sudah pasti nggak mungkin. Kemudian langsung mengatur jadwal tanpa menganalisis. Nah, ini salah karena langsung action tanpa menganalisis. Kemudian yang pilihan D juga keliru ya, langsung membeli pompa padahal nggak tahu masalahnya apa. Itu ya, jadi yang paling benar adalah B, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini Lina ingin mengirim email dengan pesan, "Maaf ya, Bu, hari ini saya nggak bisa sekolah karena sakit." Apa yang sebaiknya Lina lakukan untuk memperbaiki emailnya agar terlihat sopan dan formal? Nah, jadi yang diminta adalah sopan dan formal. Nah, jadi yang paling tepat di sini adalah C, ya. Menambahkan salam pembuka, memperkenalkan diri, menjelaskan alasan, dan mengakhiri dengan salam penutup. Ya, jadi jangan langsung, "Maaf ya Bu, hari ini saya nggak sekolah." Akan lebih formal dan sopan kalau kita isi salam pembuka, misalnya "Selamat pagi" atau di BPS "Namaskar", kemudian memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan alasannya, dan mengakhiri dengan salam penutup ya. Kalau pilihan yang lain sih ini salah ya, nomor A, jadi tidak kayak gitu ya. Kemudian yang B, mengirim email langsung tanpa revisi, ini salah, kan yang diminta supaya emailnya terlihat sopan dan formal. Kalau ini kan nggak sopan nih, ini nggak sopan dia gitu. Terus kemudian yang nomor D, menulis isi email dalam huruf kapital. Nah, ini salah nih ya, nanti kelihatannya ngegas dong kalau huruf kapital semua. Jadi pilihan yang paling bijak adalah C ya. Kemudian lanjut ke nomor 3. Jadi sekelompok siswa di SMP Bali Public School mencoba membuat program sederhana untuk memprediksi cuaca berdasarkan data yang mereka dapat dari internet. Nah, jadi dia mau bikin program terus dapat data dari internet. Nah, jadi dalam menyederhanakan data menggunakan konsep berpikir komputasional, ya, langkah yang paling tepat dilakukan siswa adalah, nah kira-kira yang mana nih jawabannya? Nah, jadi sesuai dengan konsep berpikir komputasional, kalau kita cermati pilihannya, ya, di sini yang paling benar adalah C. Ya. Jadi, mencari pola yang sering muncul dari data yang ada. Jadi dari sekian elemen berpikir komputasional kan ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi sesuai konsep berpikir komputasional di sini yang benar adalah C. Jadi mencari pola yang sering muncul dari data yang ada. Ya, kalau nomor A kan ya ini kita nggak tahu isinya apa tapi udah langsung main hapus data. Kemudian yang B juga gitu, memasukkan semua data ke program tanpa diproses terlebih dahulu. Nah, ini bahaya, nanti programnya tidak akurat gitu ya kan, dia mau memprediksi cuaca. Nah, nomor D, mengabaikan semua data yang sulit dipahami. Nah, ini juga salah nih. Ya, kita mencari data bukan yang gampang atau susah, tapi mencari data yang akurat, yang benar, gitu ya. Oke, clear ya. Nomor 3 jawabannya C. Selanjutnya, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Nah, jadi di sini Doni diminta oleh gurunya untuk mencari informasi di Google tentang sejarah penemuan komputer untuk tugas sekolah. Nah, jadi apa langkah terbaik yang harusnya Doni lakukan untuk memastikan informasi yang diperoleh dari Google itu relevan dan dipercaya? Nah, jadi kita diminta gimana sih caranya biar memastikan informasi yang didapat dari Google itu dapat dipercaya? Nah, kira-kira jawaban yang benar yang mana ini? Nah, jadi yang benar adalah B, ya. Jadi memilih artikel dari situs resmi,
atau pendidikan yang memiliki reputasi yang baik. Nah, ingat ya, jadi sebelum kita menyimpan suatu informasi, pastikan dulu situsnya itu resmi atau situs pendidikan ya, kalau kita sebagai murid gitu ya. Nah, kalau pilihan yang lain, memilih artikel dengan judul yang paling menarik. Nah, ini bahaya nih. Ini seperti TikTok ya. Jadi dia hanya mementingkan interest, jadi agak terlihat menarik padahal isinya kosong gitu ya. Terus kemudian yang C, membuka artikel pertama yang muncul. Nah, ini juga salah nih. Artikel pertama yang muncul bukan selalu artikel yang bagus ya, karena bisa pakai iklan. Jadi website itu bisa dipakaikan iklan biar dia muncul paling pertama gitu ya. Apalagi udah isi gini tanpa membaca isinya terlebih dahulu. Ini salah. Kemudian yang D, membaca semua artikel yang muncul tanpa diperiksa kebenarannya. Mungkin ini maksudnya di internet ya. Ya, di internet tanpa diperiksa kebenarannya. Nah, ini salah nih. Kalian bisa terjebak hoax. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya pilihan ganda nomor 5. Andi baru saja membeli komputer baru. Ia mencoba menggunakan mouse untuk memilih icon di layar dan menggerakkan kursor. Nah, jadi setelah itu ia memutar lagu menggunakan speaker untuk mendengarkan musik favoritnya. Nah, jadi bagaimana mouse dan speaker dapat dikategorikan berdasarkan fungsi dasarnya. Nah, di sini kalian disuruh mencari tahu. Jadi mouse itu fungsinya untuk apa dan speaker fungsinya untuk apa. Ya. Jadi jawabannya sebenarnya sudah diterangkan di soal ya. Ia mencoba menggunakan mouse untuk memilih icon di layar dan menggerakkan mouse. Nah, di sini yang paling benar itu dia sebagai perangkat input. Nah, jadi mouse itu adalah perangkat input ya. Karena dia memasukkan data atau perintah ke komputernya, yaitu menggerakkan kursor. Kursor itu tanda panah yang kalian gunakan untuk menggerakkan PC-nya ya. Nah, setelah itu ia memutar lagu menggunakan speaker untuk mendengarkan musik favoritnya. Nah, jadi speaker di sini dimaksud adalah untuk mendengarkan musik. Nah, musik itu kan keluar ya. Musik itu keluar dari speaker. Jadi speaker ini adalah perangkat output. Nah, sekarang kita tinggal cari di pilihan jawabannya. Mana yang menyatakan mouse itu adalah input dan yang speaker itu adalah output. Nah, jadi yang paling benar adalah C. Ya. Mouse adalah perangkat input sedangkan speaker adalah perangkat output. Ya, ini sudah paling benar ya. Kalau yang lain ini udah salah ya. Mouse output salah. Kemudian mouse dan speaker adalah perangkat output karena keduanya menghasilkan respon dari komputer, salah. Ya. Ingat ya, input dan output itu dibedakan dari mana dia berasal perintahnya. Kalau mouse kan dari manusia, kita gerakkan mouse-nya baru dia mau bergerak. Kalau speaker dia menghasilkan suara gitu ya. Terus pilihan yang D, mouse dan speaker adalah perangkat input karena keduanya berfungsi memberikan perintah ke komputer. Ini salah ya. Jadi yang paling benar adalah C. Kita lanjut ke nomor 6. Rani sedang membantu ayahnya memperbaiki komputer yang di dalamnya terdapat banyak komponen seperti CPU, RAM, hard disk, dan motherboard. Nah, jika Rani ingin memeriksa perangkat keras utama yang bertugas memproses data. Nah, jadi diingat ya, memproses data. Komponen mana yang harus dia fokuskan? Nah, sekarang kita lihat nih pilihannya yang benar. Nah, yang pertama ada RAM, karena menyimpan data sementara saat komputer bekerja. Nah, ini penjelasannya sudah benar. Tetapi yang dimintakan untuk memproses data, bukan menyimpan data sementara, ya. Jadi ini salah. Kemudian CPU, karena bertugas memproses semua data dan menjalankan perintah. Nah, ini dia jawabannya. Ya. CPU karena bertugas memproses data dan menjalankan perintah. Ya, jadi ini dia jawabannya yang B. Oke. Nah, kita lihat yang C.
motherboard karena menghubungkan semua perangkat keras. Ya memang benar, dia menghubungkan tetapi tidak sesuai yang diminta, yaitu memproses data, jadi salah. Kemudian hard disk karena menyimpan semua data. Nah ini benar juga maksudnya, tetapi yang diminta ingat memproses data, jadi ini salah. Oke, kita lanjut. Nah, pilihan ganda nomor 7. Nah, jadi Siti mengerjakan tugas sekolah dengan menggunakan keyboard. Nah, ini maksudnya mungkin mengerjakan ya. Mengerjakan tugas sekolah dengan mengetik menggunakan keyboard. Kemudian ingin mencetak dokumen tersebut menggunakan printer. Nah, apa perbedaan utama antara perangkat input dan perangkat output yang digunakan Siti? Nah, kalau di sini kita harus pastikan dulu mana yang input dan output. Di sini menyebutkan ada dua perangkat, yaitu keyboard dan printer. Nah, kalau keyboard itu termasuk ke input karena kita menginputkan angka dengan mengetik ya. Jadi kita menginputkan angkanya atau masukkan data huruf atau angka ya, jadi maka disebut dengan input ya. Kemudian printer ini kan menghasilkan kertas ya, jadi dia mencetak, maka dia termasuk output. Nah, sekarang kita lihat pilihannya di sini. Yang benar adalah D ya. Perangkat input untuk memberikan perintah ke komputer, benar. Kemudian perangkat output untuk menampilkan hasil dari komputer. Nah, ini juga benar ya. Jadi D jawaban paling tepat. Sekarang kita lihat kalau pilihan yang A, perangkat input digunakan untuk menjalankan program, sedangkan perangkat output digunakan untuk mematikan program. Nah, ini sudah salah sekali ya. Kemudian yang B, perangkat input dan output memiliki fungsi yang sama, hanya beda bentuknya. Nah, ini juga salah nih. Kemudian yang C, perangkat input hanya digunakan untuk menyimpan data, sedangkan output digunakan untuk menghapus data. Ya, ini salah banget ya. Jadi jawabannya sudah sangat jelas yang D. Oke, kita lanjut. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini nomor 8, Dina sedang berdiskusi dengan temannya tentang perbedaan jaringan komputer dengan jaringan internet. Nah, jadi apa sih perbedaan utama antara jaringan komputer dan jaringan internet? Nah, sekarang harus dipastikan dulu nih, kalian harus paham ya, jaringan komputer itu adalah komputer yang saling terhubung. Jadi jaringan komputer yang skalanya paling kecil itu bisa menghubungkan antara dua komputer. Kemudian juga ada menghubungkan seluruh komputer yang ada di satu bangunan dan seterusnya. Sedangkan kalau jaringan internet ya, jadi ini dia sudah sifatnya global. Seperti handphone kalian ya, bisa saling terkoneksi antara satu dan lainnya ya, tanpa terbatas wilayah. Nah, sekarang kita cari jawabannya nih. Yang benar adalah A ya. Jaringan komputer adalah koneksi perangkat dalam satu lokasi, sedangkan internet adalah jaringan global. Nah, ini dia yang benar ya. Sekarang kita lihat pilihan yang lain, yaitu B, jaringan komputer hanya bisa digunakan untuk akses internet, sedangkan internet hanya digunakan untuk mengunduh file. Nah, ini salah ya. Jaringan komputer dan jaringan internet sama-sama bisa untuk mengunduh file ya, maupun mengakses internet, hanya saja beda di jangkauan gitu ya. Kemudian yang C, jaringan komputer menghubungkan perangkat tanpa kabel, sedangkan jaringan internet membutuhkan kabel. Ini salah ya. Jadi jaringan komputer itu bisa menggunakan kabel. Internet juga menggunakan kabel ya, fiber optik yang ada di laut, yaitu jaringan internet ya, menghubung antara satu pulau dengan pulau yang lain ya. Jadi ini salah. Kemudian yang D,
Jaringan komputer dan internet adalah hal yang sama, hanya berbeda dalam kecepatan koneksinya. Ini juga salah nih. Ya. Baik jaringan komputer maupun jaringan internet itu sama-sama bisa cepat dan bisa lambat tergantung dengan kebutuhannya. Oke, kita lanjut. Pilihan ganda nomor 9. Raka ingin membuat desain poster untuk lomba sekolah. Nah, dia ingin membuat desain poster ya. Ia mencari software yang bisa digunakan untuk menggambar dan mengedit gambar. Nah, pertanyaannya sederhana nih. Software mana yang paling tepat digunakan Raka untuk mendesain poster? Oke, jadi jawabannya di sini cukup mudah ya, yaitu D. Nah, ini sering kalian pakai untuk membuat poster kemarin, ya. Kalau Microsoft Word, kalian sudah tahu pasti fungsinya untuk pengolah kata. Jadi ini salah ya. Kemudian yang B merupakan software aplikasi untuk membuat poster. Nah, ini juga salah nih, karena basicnya dia adalah aplikasi pengolah kata. Terus kemudian VLC Media Player karena merupakan software utility untuk mengelola file desain. Ini salah. Ya, di sini aja baca VLC Media Player. Jadi dia pemutar media, bukan pembuat poster atau pengelola file desain gitu ya. Jadi VLC Media Player ini biasanya digunakan untuk menonton video atau mendengarkan musik di PC ya. Oke, nomor 9 cukup gampang. Sekarang kita pindah ke nomor 10. Nah, soal terakhir pilihan ganda. Nah, di sini saat mengikuti pelajaran informatika, Roni mendengar istilah LAN, MAN, dan WAN yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, jika Roni ingin menentukan jenis jaringan yang sesuai untuk kebutuhan berikut, pilihan mana yang paling tepat? Nah, kita harus baca dulu soalnya, dan kita harus ingat lagi nih antara LAN, MAN, dan WAN ya. Jadi harus diingat LAN itu sama dengan local area network ya, atau bersifat lokal. Atau bersifat lokal. Jadi ruang lingkupnya biasanya satu bangunan. Nah, gitu ya. Terus kemudian MAN, dia itu metropolitan area network ya, atau dalam satu kota. Sedangkan WAN itu adalah wide ya, wide area network atau antar benua atau negara. Nah, sekarang kita cari pilihan yang tepat. Yang opsi A, LAN untuk jaringan sekolah, MAN untuk jaringan kota, WAN untuk jaringan antar negara. Nah, ini sudah benar ya. Langsung ketemu jawaban benarnya, yaitu A. Oke, kita coba lihat pilihan yang B. LAN untuk jaringan sekolah, MAN untuk antar negara, WAN untuk kota. Nah, ini kebalik antara WAN dan MAN-nya ya. Jadi ini salah. Kemudian LAN untuk jaringan kota, MAN untuk jaringan sekolah, WAN untuk jaringan antar negara. Ini salah nih. Ini juga terbalik ya. Kemudian LAN untuk jaringan antar negara, MAN untuk jaringan sekolah, dan WAN untuk jaringan kota. Nah, ini juga salah nih. Saling ketukar dia ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, itu dia untuk pilihan gandanya. Sekarang kita lanjut ke isian singkat. Nah, di sini lanjut ke soal nomor 1 ya. Jadi Dani sedang merencanakan perjalanan liburan bersama keluarganya ke beberapa tempat wisata. Nah, di sini Dani mulai dengan membagi tempat-tempat wisata berdasarkan jarak dan waktu yang dibutuhkan. Nah, langkah kedua yang dilakukan Dani setelah memecah perjalanan menjadi bagian-bagian kecil adalah, nah, jadi di sini ingat ya urutan dari berpikir komputasional. Yang pertama itu ada dekomposisi ya, atau memecah gitu ya. Nah, ini sudah dilakukan oleh Dani ya, dia memecah tempat-tempat berdasarkan jarak waktu. Nah,
yang ditanya adalah langkah kedua. Jadi langkah kedua itu adalah pengenalan pola. Nah, jadi jawaban yang di sini dimaksud adalah pengenalan pola, ya. Jadi kalian bisa tulis pengenalan pola. Nah, atau mencari pola dari rute yang dituju. Jadi dengan mencari pola ini kita dapat memetakan rutenya, ya, supaya nanti tidak bolak-balik. Misalnya rutenya dari barat ke timur atau timur ke barat. Nah, itu dengan mencari pola rute kalian bisa menentukan rute yang searah. Itu ya. Jadi kalian bisa jawab seperti ini. Ya. Oke, gampang kan? Soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini Mira sedang berusaha mengatur jadwal kegiatan di sekolah agar tidak bentrok. Kemudian ia memutuskan untuk menggunakan konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, dengan menggunakan konsep berpikir komputasional, ya, ingat ya, dengan menggunakan konsep berpikir komputasional, langkah pertama yang dilakukan Mira adalah, nah, seperti penjelasan Mister tadi, ini sudah sangat jelas ya. Jadi dia menggunakan dekomposisi dulu. Dekomposisi. Nah, dekomposisi yang dimaksud di sini adalah kalian bisa tulis memecah jadwal kegiatan berdasarkan waktu, gitu ya, waktu atau deadline, atau bisa juga dengan berdasarkan jadwalnya itu dari yang paling sibuk ke santai, itu bisa juga boleh. Nah, jadi ingat aja konsep pertama. Jadi dia dekomposisi. Nah, contoh dekomposisinya apa? Nah, ini dia jawabannya. Contoh dekomposisinya yaitu memecah jadwal kegiatan. Itu ya, entah berdasarkan waktu, berdasarkan deadline, terus berdasarkan penting tidaknya. Nah, gitu ya. Itu juga bisa boleh. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini menarik nih soal nomor 3. Rina sedang menggunakan komputernya untuk menulis laporan di Microsoft Word. Nah, kemudian perangkat yang digunakan Rina untuk mengetik laporan disebut, nah ini perangkat kerasnya ya. Jadi perangkat keras yang digunakan untuk mengetik disebut apa? Sedangkan perangkat yang digunakan untuk mencetak laporan, ya, atau print, ya. Untuk mengeprint, ya, perangkatnya disebut dengan, nah ini sudah pasti jawabannya hanya ada 2, yaitu apa, ayo, yaitu, nah itu adalah keyboard untuk mengetik. Kemudian yang kedua adalah sudah pasti untuk mengeprint namanya printer, ya, untuk mencetak laporan. Nah, ini dia ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 3. Sekarang kita lanjut soal nomor 4. Budi ingin mengirim tugas yang telah selesai dikerjakan kepada gurunya melalui email. Langkah pertama yang harus Budi lakukan sebelum menulis pesan adalah, nah, jadi diingat urutan-urutan untuk mengirim email. Yang pertama apa? Ya, yang pertama itu sudah pasti menulis alamat email yang dituju, ya.
atau email address-nya. Ini adalah langkah paling pertama dan krusial ya. Karena tanpa ini ya gimana caranya terkirim, orang alamat emailnya aja nggak ada. Gitu ya. Jadi tidak akan bisa terkirim ya. Kemudian langkah kedua ya sebagai ilmu tambahan. Yang kedua itu adalah menulis subjek. Nah, yang ketiga baru menulis pesan. Menulis pesan. Nah, jadi di sini jawabannya yang nomor 1 ini, menulis alamat email. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5. Ardi sedang mencoba untuk menghubungkan beberapa komputer di ruang laboratorium. Nah, menghubungkan beberapa komputer di ruang laboratorium agar semua siswa bisa mengakses file yang sama. Nah, jika Ardi hanya perlu menghubungkan beberapa komputer, di satu ruang laboratorium, jenis jaringan yang paling tepat digunakan adalah, nah ini seperti soal pilihan ganda nomor 10 tadi. Ya, jadi ada 3 jenis jaringan. Yang pertama adalah LAN, kemudian MAN, dan yang terakhir adalah WAN. Nah, jadi sesuai namanya ya, untuk menghubungkan beberapa komputer di satu ruang laboratorium, maka sudah pasti jawabannya adalah LAN ya, atau local area network ya. Jadi local area network itu biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer di satu area gedung atau ruangan ya, maksimal dia hanya gedung ya, tapi kalau ruangan itu juga boleh ya, jadi LAN. Kalau MAN untuk jaringan kota ya, biasanya di kantor pemerintahan di suatu kabupaten atau kota, dia menggunakan jaringan jenis MAN. Nah, kalau WAN itu identik dengan internet yang kita kenal ya, karena bisa mengakses informasi ya lintas negara dan benua. Oke, itu dia untuk isian singkat nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal uraian. Nah, soal uraian nomor 1. Sinta memiliki tugas untuk merencanakan perpisahan di kelas di sekolah. Jelaskan langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan menggunakan konsep dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, ini seperti yang sebelumnya, kita tinggal tulis saja dulu berdasarkan elemennya. Jadi misalnya kita pakai dekomposisi dulu. Dekomposisi misalnya kita memecah tugas-tugas ya, memecah tugas untuk persiapan acara ya, misalnya siapa yang membeli kue, siapa yang menyiapkan ruangan. Nah, itu juga bisa. Di sini kita jabarkan saja. Kemudian pengenalan pola. Untuk pengenalan pola kita bisa pakai mencari referensi di internet. Nah, di sini mencari tren perpisahan itu seperti apa sih polanya di internet saat ini. Nah, itu bisa. Ya, kemudian yang ketiga, abstraksi. Nah, di sini bisa mengutamakan hal-hal yang penting di agenda acara ya. Mengutamakan hal penting yang harus dipersiapkan.
Nah, jangan sampai kalian membuat acara perpisahan tapi agenda pentingnya tidak kalian siapkan. Yang misalnya perpisahan itu kan ramah tamah, kemudian mengucapkan pesanan kesan, nah gitu ya. Jadi jangan sampai nanti malah tidak tercantum kegiatan-kegiatan inti dari acara perpisahan. Selanjutnya algoritma. Nah, di sini baru kalian bisa uraikan seperti membuat rundown ya. Jadi membuat urutan acara. Ya, itu juga termasuk algoritma karena dia mengandung urutan. Itu ya. Jadi nomor 1 uraian ini cukup panjang karena kalian harus menjabarkan dari masing-masing elemen. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Fahmi sedang membuat laporan tentang ekosistem laut untuk tugas sekolah menggunakan bantuan Google. Jelaskan langkah yang harus dia lakukan untuk memastikan informasi yang ditemukan relevan dan dapat dipercaya. Nah, di sini kita langsung rangkum ya. Untuk relevan di sini bisa menggunakan gunakan kata kata kunci yang spesifik. Nah, di sini ya sudah pasti dalam mencari informasi itu gunakan kata kunci yang spesifik supaya hasilnya relevan ya, spesifik atau lengkap. Terus kemudian yang kedua, supaya informasinya dapat dipercaya adalah pastikan dia dari situs resmi atau pemerintahan atau juga yang sudah dipercaya atau terkenal gitu ya, sudah dipercaya kebenarannya ya. Misalnya mau mencari tentang ilmu pengetahuan di dunia, yang paling terpercaya itu National Geographic. Nah, itu sudah pasti terpercaya walaupun dia bukan milik pemerintah ya, tapi dia sudah terpercaya informasinya ya karena sudah kredibel. Kemudian yang ketiga sudah pasti adalah bandingkan beberapa sumber. Nah, ini dia yang penting ya, yang sangat penting tapi jarang dilakukan, yaitu membandingkan beberapa sumber. Nah, ini fungsinya untuk semakin meyakinkan bahwa informasi ini bukan bersifat bias ya atau berat sebelah. Jadi untuk meminimalisir bias atau bias gitu ya, supaya kredibel atau dapat dipercaya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Riko ingin mengirimkan tugas mata pelajaran ke guru melalui email. Ya, jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan Riko untuk membuat, menulis, dan mengirim email yang baik dan benar. Nah, kita tuliskan urutannya ya. Seperti sudah kalian tahu, yang pertama itu adalah menulis alamat email. Kemudian menulis subjek. Nah, yang ketiga baru kita menulis pesan. Nah, dalam menulis pesan ini ada aturan lagi. Misalnya gunakan salam pembuka, namaskar gitu ya, bisa. Namaskar, assalamualaikum, om swastiastu, ini juga bisa ya. Salam pembuka. Atau sekalian pembuka dan penutup. Kemudian bahasa
formal atau sopan ya, dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga, tambahkan lampiran jika ada ya. Kalau nggak ada lampiran, ya berarti dia opsional. Bisa dicantumkan, bisa tidak. Nah, itu ya. Yang keempat, baru kirim. Kirimnya juga dipastikan di jam yang di jam produktif ya. Jangan ngirimnya di jam 2 dini hari ya. Kirim di jam produktif. Oke. Jadi sudah selesai ya untuk soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Nah, di sini hidup kita saat ini sangat bergantung pada internet. Banyak kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, seperti belajar, berkomunikasi, dan mencari informasi. Namun, ada juga jaringan komputer yang digunakan di dalam suatu lokasi, seperti di sekolah atau di kantor. Nah, sekarang jelaskan perbedaan antara jaringan internet dan jaringan komputer. Ya, serta sebutkan manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi tersebut. Jadi maksudnya di sini adalah manfaat dari adanya jaringan, entah itu jaringan internet atau jaringan komputer. Nah, di sini kita harus jabarkan dulu perbedaan antara jaringan internet dan jaringan komputer. Nah, ini sebenarnya jawabannya sudah ada di soal pilihan ganda tadi ya. Jadi di sini kita jabarkan lagi jaringan komputer. Ya, jaringan komputer itu hanya menghubungkan beberapa komputer lokal gitu ya, bersifat lokal dia karena biasanya satu gedung, satu kota gitu ya. Kemudian kalau jaringan internet, ini tersingkat aja, jaringan internet ini dia jaringan komputer tapi sifatnya global. Jadi kita bisa tulis jaringan yang bersifat global. Nah, jaringan bersifat global ini identik dengan smartphone kita yang bisa saling terhubung. Gitu ya. Jadi itulah jaringan internet. Terus kemudian manfaatnya apa sih dari adanya jaringan ini? Nah, manfaatnya ada banyak ya. Kalian bisa sebutkan berapa aja yang kalian tahu. Jadi misalnya saling berbagi informasi, kemudian sarana komunikasi, kemudian mempermudah pekerjaan karena bisa mengakses informasi di mana saja dan kapan saja. Jadi ini sangat mempermudah. Oke, ini dia nomor 4 ya. Oke. Last one, soal terakhir. Nah, di sini Dina sedang belajar tentang komponen-komponen komputer. Ia tahu bahwa komputer terdiri dari berbagai perangkat keras yang memiliki fungsi yang berbeda. Nah, salah satu bagian yang paling penting adalah perangkat yang digunakan untuk pemrosesan dan penyimpanan data. Nah, di sini kalian diminta sebutkan contoh perangkat keras tersebut dan jelaskan masing-masing dalam menjalankan tugas pemrosesan dan penyimpanan data. Nah, jadi perangkat keras yang digunakan untuk pemrosesan dan penyimpanan data ya, ini dapat disinggung di soal pilihan ganda tadi. Jadi di sini ada, kalau nggak salah ada 3 total pemrosesan data dan ada 4 sih sebenarnya. Jadi ada 4 hardware untuk pemrosesan data. Yang pertama adalah CPU. Kedua ada
kartu grafis atau GPU ya, graphic card, graphic processing unit. Kemudian yang ketiga ada RAM. Nah, RAM ini sudah masuk ke penyimpanan data walau dia sifatnya sederhana. Atau bukan sederhana, sementara gitu, sorry. Jadi RAM untuk penyimpanan data sementara. Kemudian yang keempat adalah storage. Storage ini bisa hard disk atau SSD. Nah, di sini kita jabarkan dulu. CPU ini tempat memproses data ya, ini sudah pasti. Central Processing Unit, jadi memproses data. Ini sifatnya wajib di tiap komputer maupun di gadget smartphone, ini harus ada ya, harus ada karena dia untuk memproses data. Komputer tanpa data ya tidak bisa beroperasi gitu ya. Kemudian yang kedua ada kartu grafis ya, ini memproses data tapi sifatnya lebih ke data grafis gitu ya. Memproses data grafis. Nah, ini boleh ada boleh enggak ya, karena biasanya kartu grafis digunakan untuk kebutuhan editing video maupun gaming ya, maka dia butuh GPU yang membantu kinerja dari CPU gitu ya. Jadi GPU khusus untuk memproses data dalam bentuk grafis gitu ya. Kemudian RAM. Nah, ini RAM itu untuk menyimpan data sementara. Sementaranya itu pas kapan? Nah, menyimpan data sementara itu maksudnya ketika suatu aplikasi digunakan. Nah, maka saat aplikasi itu berjalan, data-data yang berjalan itu disimpan di RAM. Ya. Makanya kalau misalnya kalian punya RAM 4 GB terus menjalankan aplikasi yang 6 GB, itu pasti tersendat. Ya, pasti dia nge-lag karena tidak cukup penyimpanan untuk si aplikasi tersebut berjalan gitu. Jadi dibutuhkan RAM yang memang sesuai dengan aplikasi-aplikasi yang akan digunakan di komputer gitu. Terus ada storage. Nah, ini sudah sesuai namanya, inilah tempat penyimpanan data ya, bisa penyimpanan dokumen, video, foto ya. Disinilah tempat penyimpanan yang sebenarnya ya. Nah, jadi itu dia pembahasan dari soal tryout persiapan SAS ganjil untuk kelas 7 ya. Jadi Mister ucapkan terima kasih karena sudah mengerjakan dan menonton video pembahasan ini, dan semoga dengan menonton video ini kalian mendapat hasil yang maksimal. Oke, see you.